Selamat pagi saudara, kita masuk di sesi dialog di kesempatan pagi hari ini. Satu nama bakal calon wali kota Makassar yang masuk dalam 4 besar hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang digadang-gadang akan kembali maju di pemilihan wali kota Makassar pada 23 September 2020 mendatang, yaitu Munafri Arifudin yang lebih akrab disapa oleh Pak Api. Pak Api sendiri saat ini sudah melakukan langkah-langkah untuk kemudian memuluskan langkahnya maju mengendarai partai ataukah independen. Ini kita akan tanyai sebentar, tentunya untuk menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Langsung saja untuk kita ketahui bagaimana perjalanan langkah untuk menuju 23 September ini, termasuk program apa yang ditawarkan oleh Munafri Arifudin. Ada Api di samping saya. Selamat pagi Pak Api, apa kabar Pak Api? Pagi Hendra, pagi. Terima kasih Pak Api sudah hadir di Studio Kompastv Makassar. Sebelumnya juga sudah kami hadirkan beberapa bakal calon, dan kesempatan Pak Api kali ini kami berterima kasih di tengah kesibukan Pak Api mengurus PSM Makassar juga saat ini menyempatkan hadir di Studio Makassar. PSM saat ini bagaimana Pak? Posisinya di mana? Alhamdulillah, so far so good. PSM dalam proses persiapan menuju ke Liga, walaupun sebelum Liga sudah ada babak playoff di AFC Cup, karena kami merupakan salah satu klub yang mewakili Indonesia di ajang Asia. Iya, betul. Dan sudah masuk ke tahapan penyisihan grup. Leg kedua nanti dilaksanakan? Leg kedua akan dilaksanakan di Indonesia. Kami memindahkan markas home kami yang semula dari Bogor ke Jakarta ke Stadion Madia. Dan mudah-mudahan tanggal 26 kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, mudah-mudahan dukungan masyarakat Makassar maupun Sulawesi Selatan bisa menyemangati para skuad saat ini. Baik, terima kasih Pak Api. Pak Api, Anda kemudian digadang-gadang akan kembali maju sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2020 mendatang, begitu? Nama Anda juga sudah terlihat mendatangi beberapa partai politik. Sejauh ini bagaimana tahapannya? Anda masih sedang mendekati partai politik, dan partai politik apa saja yang Anda sudah mendaftar untuk diusung sebagai bakal calon? Ya, mungkin sama dengan bakal calon yang lain. Saat ini adalah di mana waktu kami meyakinkan kepada seluruh partai politik yang membuka pendaftaran maupun yang tidak membuka pendaftaran secara langsung untuk melihat seperti apa para kandidat ini menawarkan program kerjanya dan bagaimana akselerasi para bakal calon ini sampai ke masyarakat untuk bisa menjadi pilihan utama dari seluruh masyarakat Kota Makassar. Kami juga secara personal sudah melakukan kegiatan-kegiatan, apakah itu bentuknya pertemuan, tatap muka, ketemu tokoh dan sebagainya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita mempunyai sebuah diferensiasi yang besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Kenapa? Karena menurut kami ini adalah waktu kami untuk bisa lebih mengekspos apa yang telah kami lakukan di tahun 2018 kemarin. Nah, sehingga menurut kami yang kami lakukan di 2018 merupakan modal yang cukup untuk kami pakai di 2020-nya. Langkah-langkah Anda mendatangi partai politik, mendaftarkan diri di partai politik untuk diusung di Pilkada 2020, apakah memperjelas bahwa Anda ingin melalui jalur partai dan melupakan atau tidak melalui jalur independen? Ya, itu kami insya Allah pastikan bahwa kami akan maju melalui jalur partai politik. Dan kami percaya bahwa kegiatan atau langkah-langkah yang kami lakukan sekarang ini ada langkah-langkah yang memang bertujuan untuk memperlihatkan kepada seluruh partai politik bahwa inilah kami dengan segala apa yang telah kami rancang atau kami programkan untuk Kota Makassar ke depan. Terjawab sudah pertanyaan mungkin sebagian orang, apakah Pak Api ini akan maju di jalur independen ataukah di jalur partai? Sudah terjawab bahwa Pak Api akan maju melalui jalur partai. Sejauh ini tahapan memang saat ini di Pilkada Makassar untuk penyelenggara pemilu tahapannya mungkin memang belum nampaknya. Tapi di bakal calon ini pergerakannya masif nih. Mendekati partai, komunikasi tokoh masyarakat dan lain-lain begitu. Partai apa saja yang sudah Anda datangi dan mendaftar di sana? Hampir seluruh partai yang sudah membuka pendaftaran kami dekati, bahkan juga partai-partai
non parlemen juga kita membangun komunikasi karena yang namanya pemilihan langsung, yang langsung one man one vote itu benar-benar satu suara akan sangat berguna kepada pasangan calon yang insya Allah maju ke depan. Oke, berarti semua partai yang sudah membuka penjaringan Anda sudah datangi, diantaranya PDI, Golkar, Gerindra, dan lain-lain, apalagi yang belum saya sebut ini? Demokrat, PKS, Nasdem, P3, Nasdem, partai PAN, terus ada partai yang punya kursi 2, Perindo, ada punya kursi 1 PKB, ada partai Berkarya, banyak juga. Ya. Nah, di kalangan kami, kalangan umum, kalangan masyarakat, nampaknya kami belum mengetahui partai-partai ini akan mengusung siapa. Itu juga pasti masih proses seleksi begitu ya. Tapi kalau dari Anda misalnya sebagai bakal calonnya sendiri, apakah ada informasi yang Anda dapatkan dari partai? Ada indikasi partai tersebut akan memilih Anda? Ya, kalau kita lihat kan tentu kita juga secara internal punya tim yang melakukan riset terhadap seperti apa progres kita dari hari ke hari kan. Nah, dari progres yang kita baca dari hasil riset ini memberikan gambaran tren yang positif yang alhamdulillah kalau metode yang sama dilakukan akan oleh beberapa partai politik, nah ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada kami untuk kembali diusung oleh beberapa partai politik itu. Bahwa partainya nanti apa, nah itulah tugas kami untuk melakukan lobby politik kepada para konstituen dan tentu pengurus-pengurus partai yang bisa melihat seperti apa struktur atau operasional kami yang ada selama ini ke masyarakat. Sebelumnya, di tahun sebelumnya saat Anda maju di pemilihan wali kota di 2018 lalu, Anda diusung oleh banyak partai. Anda yakin dari banyak partai yang mengusung Anda beberapa waktu lalu, itu masih akan tetap setia kepada Anda? Iya, insya Allah. Menurut saya insya Allah ada beberapa partai, walaupun mungkin tidak semua partai juga, karena kemarin kenapa kami mengambil strategi untuk mengambil hampir seluruh partai, karena memang riset kami menyebutkan untuk bisa menang harus melakukan strategi yang seperti itu. Nah, tetapi di tahun ini juga kami melakukan riset bahwa tidak harus semua mengambil semua partai itu bisa memenangkan pemilihan wali kota tahun 2020. Sehingga kami punya strategi lain yang tentu berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Punya strategi lain yang tentu berbeda dengan strategi sebelumnya. Strategi sebelumnya diusung oleh 10 partai, dikatakan tadi strategi yang diusung kali ini memungkinkan untuk tidak mengambil semua partai begitu. Tadi saya katakan partai belum menentukan pilihannya. Ada yang menginformasikan bahwa mungkin di bulan April hampir semua partai akan mengambil keputusan. Tapi Pak Api, di beberapa kesempatan terakhir ini kita melihat ada beberapa partai yang sudah menunjukkan sinyal-sinyal. Saya harus menanyakannya begitu. Seperti misalnya Partai Golkar yang beberapa waktu lalu sudah memunculkan 3 nama yang kemudian akan digodok kembali di tingkat lebih tinggi lagi, yaitu Irman Yassin Limpo, Dani Pomanto, Samsul Rizal. Tidak ada nama Anda di sana. Tanggapan Anda? Yang paling pertama bahwa itu adalah mekanisme internal yang telah dilakukan oleh sebuah partai politik. Ini merupakan hal yang sangat lumrah menurut saya yang terjadi dalam sebuah partai politik. Tetapi perlu diingat bahwa penjenjangan terhadap munculnya calon atau bakal calon yang akan diusul oleh partai politik memang punya proses yang berbeda mungkin. Dan kalau kita lihat ada beberapa hari berita yang lalu juga bahwa pernyataan ini juga kan dianulir oleh petinggi partai Golkar. Menurut saya secara internal ini adalah sebuah sesuatu yang ada di dalam partai internal mereka, dan kita tidak punya kuasa untuk masuk ke dalam untuk mengurusi itu. Kita cuma membaca di media bahwa memang ada persyaratan yang akan dilakukan oleh DPP partai tersebut untuk, mungkin saya tidak tahu apakah akan melakukan sistem yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang. Seperti itu. Begitu ya. Baik, tanggapan Amba sudah kami dapatkan begitu. Dan yang disebutkan juga pada waktu itu ini baru tingkat penjaringan begitu ya, baru di tim yang
Ini masih akan digodok di tingkat berikutnya Iya. dan di politik tidak ada yang tidak Iya, mungkin. Bisa betul. jadi di tingkat pada saat digodok di tingkat yang lebih atas, bisa jadi nama Anda tiba muncul. Bisa, Sama betul. seperti sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka di tahun sebelumnya. Iya. Yang dimana terakhir-terakhirnya nih partai yang sebelumnya sudah memutuskan, calon lain tiba-tiba memutuskan untuk mendukung Anda. Iya. Dan Anda yakin itu juga akan terjadi? Iya, semua bisa terjadi selama rekomendasi yang sah yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang akan disetorkan ke Oke. KPU itu Oke. dan merupakan persyaratan resmi belum disetorkan oleh nama. Oke. Saya pikir semua masih bisa Jadi terjadi. Anda belum berhati kecil nih, belum Enggak lah. Enggak lah. berkecil hati Enggak maksud lah. saya. Ya. Dalam sebuah pertarungan seperti ini tidak boleh kita berkecil hati. Oke. Harus punya Oke. effort, semangat yang besar untuk menatap sebuah harapan besar ke depan. Oke, memang masih perlu untuk membutuhkan waktu menunggu siapa yang akan kemudian diutus oleh Golkar tadi. Sekali lagi, politik tidak ada yang tetap dinamis begitu ya. Bisa terjadi apa-apa saja yang tidak kita duga begitu ya. Iya. Tadi saya ke Partai Golkar, saya ke partai satunya lagi nih, Pak Api, Nasdem. Nasdem juga beberapa waktu lalu melalui Ketua DPD untuk wilayah Sulawesi Selatan memunculkan sinyal mengupload foto di akun Instagramnya. Kemudian di situ ada foto bakal calon wali kota yaitu Dani Pomanto dan juga Irman Yasin Limpo. Sekali lagi tidak ada foto Anda di sana begitu. Apa tanggapan Anda? Setelah jeda dijawab oleh Pak Api. Tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Sulsel. Kesempatan yang begitu baik untuk Anda gunakan melihat program kerja yang ditawarkan oleh bakal calon wali kota dan melihat apakah langkah bakal calon wali kota ini bisa mulus untuk mengendarai partai politik di 2020 dalam hal ini pemilihan wali kota Makassar. Kali ini giliran Munafri Arifudin yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Masih bersama dengan Pak Api. Pak Api, seperti yang saya singgung tadi, partai memang belum menentukan keputusan akhir. Dan keputusan akhir bisa saja berubah dengan sinyal-sinyal yang muncul saat ini begitu ya. Nasdem beberapa waktu lalu melalui Ketua DPD untuk wilayah Sulawesi Selatan, Rusdi Masro, mengupload 2 foto yang dimana calon wali kota banyak yang menduga-duga bahwa itu adalah bakal calon wali kota yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Yang pertama foto Irman Yasin Limpo, kemudian foto Dani Pomanto. Tidak ada foto Anda di sana. Apa tanggapan Anda dengan ini? Jadi kembali lagi saya akan menyampaikan bahwa secara internal partai politik itu punya kuasa untuk menentukan siapapun itu. Oke. Tetapi dalam sebuah proses pengambilan keputusan tentu mereka akan berpatok kepada yang namanya hasil survei dan sebagainya. Dan secara internal mereka akan mengolah seperti apa sudut pandang mereka terhadap peluang-peluang yang akan kemungkinan didapatkan pada saat mengusung si calon A, B, atau dan C. Dan bahwa tidak ada foto saya di dalam situ, ya menurut saya kembali saya sampaikan bahwa itu hal yang sangat biasa, sangat-sangat biasa saja bahwa nanti akan ada proses yang terjadi di dalam situ dan di dalam ini adalah waktunya masih relatif lebih panjang, gitu waktunya. Seluruhnya masih sangat dinamis. Ya saya berpikir kami tinggal bekerja saja. Kami bekerja untuk memperbaiki bagaimana positioning kami dan pada saat itu tergambar di dalam rekaman hasil survei mereka, ya mereka akan partai politik juga akan melihat seperti apa peluang-peluang yang ada seperti itu dan dari situ mereka juga akan menentukan seperti apa strategi-strategi yang akan dipergunakan untuk memenangkan sebuah kontestasi seperti ini. Oke, semua adalah kewenangan partai politik dan Anda berkeyakinan partai politik masih memungkinkan untuk memutuskan apa saja begitu, apa saja yang akan terjadi di masa mendatang karena ini baru masuk di bulan Februari, tahapannya masih panjang begitu ya, sehingga dinamika ini masih akan terus berjalan dan kita penasaran begitu menantikan siapa yang kemudian akan diusung oleh partai politik. Apakah tidak ada yang kemudian Anda bisa yakini begitu, ada partai yang kemudian benar-benar sudah Anda ambil hatinya untuk kemudian
menyatakan diri akan mendukung Anda sebenarnya? Dari beberapa partai yang ada di Kota Makassar ini kan tidak ada satu partai pun yang mampu mengusung Dengan partai dengan sendiri begitu. single Harus apa ada partai koalisi. ini harus ada koalisi. Ini yang membuat pemilihan wali kota di Makassar sangat-sangat dinamis. Oke. Karena harus menyatukan antara partai A dengan partai B. Untuk penyatuan ini kan pasti butuh persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang tidak mudah. Umpamanya kalau pakai partai A bisa saya kasih, tapi pasangannya adalah dari kader internal partai. Nah, apakah ini bisa diterima di partai B atau tidak? Dan inilah yang menurut saya harus memang dibangun komunikasi politik untuk mampu meyakinkan kepada partai-partai politik bahwa proses penggabungan untuk mencukupi ini tidak melulu harus dibangun dengan dasar bahwa harus mengambil kader dari partai yang bersangkutan atau tidak. Karena ini akan sangat bergantung terhadap efek elektoral yang diberikan kepada salah satu kandidat. Oke, baik. Anda menjawabnya begitu baik ya, Pak Api. Oke, berbicara tentang pencalonan sebagai wali kota dan wakil wali kota, belum lengkap rasanya jika kita tidak berbicara tentang pasangan. Anda di beberapa kesempatan kemudian ada orang yang pasang-pasangkan, tapi lebih abdol kalau kita bertanya kepada orangnya langsung nih. Pak Api, Anda maju sebagai calon wali kota, tentunya harus didukung dengan calon wakil wali kota begitu ya? Karena bukankah suara bisa saja justru akan berkurang ketika Anda berdampingan dengan sosok orang yang ternyata bisa mendegradasi suara Anda begitu ya? Artinya orang yang tidak tepat begitu dengan Anda begitu. Apakah Anda sudah ada gambaran siapa yang akan Anda tunjuk sebagai bakal calon wakil wali kota? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa proses penentuan ini tidak boleh kita gegabah dalam menentukan. Saya sepakat dengan apa yang Anda utarakan tadi, bahwa dalam menentukan siapa yang akan menjadi pendamping ini benar-benar harus melakukan atau melalui mekanisme riset yang sangat detail. Karena salah mengambil pasangan, ya ini bisa berdampak yang sangat fatal terhadap bagaimana proses ke depan. Nah, di dalam penentuan juga, ini kan juga tidak semua orang yang kita incar untuk menjadi wakil juga sepakat untuk menjadi wakil. Ada juga yang memang mau jadi wakil tapi tidak punya efek elektoral yang baik terhadap kita. Ada juga yang mau jadi wakil tapi pada saat akan berpasangan dia bisa mendowngrade kita punya suara dan atau elektabilitas. Ada juga yang kita inginkan tetapi mungkin dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Contoh, apakah dia mau keluar kalau dia seorang kader partai, apakah dia bisa nyambung dengan kita? Kalau dia seorang ASN, apakah dia mau meletakkan jabatan sebagai ASN atau TNI Polri dan sebagainya? Nah, inilah yang harus menjadi sebuah pertimbangan yang sangat matang, sehingga di dalam proses penentuan siapa yang akan menjadi pendamping, ini benar-benar harus dilakukan by riset. Apakah dia seorang ASN? Wah, dari 4 nama besar ini seorang ASN cuma satu ini nampaknya Pak ya, Pak Irman Yassin Limpo. Ada komunikasi dengan Pak Irman Yassin Limpo? Saya belum pernah bicara detail dengan Pak Irman dan dengan yang lain pun tidak membangun komunikasi sangat detail untuk bagaimana kita mempolakan apa yang sudah terjadi. Tapi secara personal relation ya kami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Jadi Anda belum bersedia mengatakan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil wali kota? Bukan belum bersedia, karena memang belum ada. Belum ada, begitu ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Ini juga saya tanyakan ke beberapa calon lainnya. Apa tanggapan Anda ketika saya mengucapkan nama-nama berikut ini? Dani Pomanto. Dani Pomanto mantan wali kota Makassar. Ada tambahan? Cukup. Oke. Samsur Rizal. Mantan wakil wali kota Makassar. Ditambah-tambah lagi sedikit. Cukup. Oke. Irman Yassin Limpo. Adiknya Menteri Pertanian. Cukup. Oke. Oh, irit sekali ya. Kemudian Samsur Rizal sudah ya. Irman Yassin Limpo. Yang kami dengar 4 besar itu adalah Pomanto, Anda, Irman Yassin Limpo, Samsur Rizal begitu ya.
Dan komentarnya irit sekali tadi ya. Oke, baik. Itu dia komentar dari Api. Dan sekarang kita beralih sedikit. Menjadi seorang wali kota Makassar tidaklah mudah begitu ya. Ada sekitar 1.500.000 lebih warga kota Makassar yang harus dipimpin. Ada program-program yang harus menjadi inovasi sebagai seorang wali kota. Apa yang Anda tawarkan kepada warga kota Makassar jika Anda nanti terpilih menjadi wali kota? Yang paling pertama adalah bagaimana kita mampu menggerakkan sektor ekonomi di beberapa wilayah yang harus ada di kota Makassar untuk membantu masyarakat mendapatkan income tambahan. Artinya apa? Kita harus mampu mengelola sentra-sentra UKM yang ada di kota Makassar. Kami menyampaikan ini bahwa seluruh yang namanya RW ini akan menjadi sentra-sentra kegiatan UKM. Untuk ibu-ibu yang kalau selama ini, kalau setiap pagi setelah mengantar kerja atau mempersiapkan suaminya kerja, anak-anaknya sekolah terus tidak melakukan apa-apa, kita akan membuat di setiap RW harus ada sentra-sentra UKM yang akan diberikan pendampingan khusus oleh pemerintah kota. Memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui peran aktif dari RT RW. Iya. Di setiap RW harus ada sentra UKM. Nah, hasilnya sentra UKM ini akan kita buatkan seperti mall khusus UKM yang ada di kota Makassar. Disinilah seluruh hasil-hasil produksi itu akan ada di sana. Dan ini akan menjadi sumber yang bisa kita sumber income yang bisa ditambah untuk para ibu-ibu ini. Kenapa? Coba kalau kita lihat contoh yang sangat simpel. Di Makassar ini banyak sekali pengantin. Coba kalau lihat souvenir-souvenir pengantin. Kenapa harus dibeli dari luar? Harusnya bisa dibuat di kota Makassar kan? Seperti itu. Sehingga uang yang berputar tidak pergi kemana-mana, ada di Makassar sendiri. Yang kedua, toko-toko atau swalayan itu harus berbasis produk lokal. Jadi jangan berharap produk yang dijual di situ kalau pabriknya tidak ada di kota Makassar. Di Makassar ini sebenarnya banyak pabrik. Ada mie instan ada, obat-obatan ada, oil-oilan ada, sabun ada. Ini semua bisa. Kita harus untuk membangun ekonomi yang lebih. Hanya saja mungkin berpandangan bahwa saat ini belum terlalu dimaksimalkan. Harusnya dimaksimalkan dengan pendampingan oleh pemerintah kota. Ini nggak boleh dilepas. Ini harus dibangun sebagai sebuah sentra yang sangat kuat ya. Yang kedua, untuk anak-anak muda ini harus kantor-kantor lurah seyogyanya harus menyediakan, kita paksa untuk membangun coworking space yang ada di sana. Sehingga bandwidth itu harus dilempar di kelurahan. Kegiatan-kegiatan anak muda yang berbasis digital itu sudah harus mulai ada di kelurahan. Ini yang dibutuhkan supaya anak-anak muda yang ada di kelurahan ini mampu berbuat sesuatu untuk keluar dari persoalan-persoalan sosial yang sangat negatif. Karena tidak ada kegiatan di kelurahan, mereka akan pergi mencari mencari tempat yang bandwidthnya banyak. Sehingga masyarakat khususnya anak muda ini tidak lagi terpusat atau terfokus pada kegiatan-kegiatan yang negatif seperti tindakan kriminal dan lain-lain. Seperti itu. Melainkan memanfaatkan waktunya untuk membuat sebuah sistem. Mereka bisa membuat sistem online dan sebagainya. Coba ya, kalau mereka dari kelurahannya terus pergi mencari, perjalanannya kira-kira kurang lebih 35 sampai 40 menit. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat dia tidak sampai ke tujuannya kan. Seperti itu. Jadi menurut saya harus didekatkan lah ini anak-anak dengan sentra. Saya berikan satu kesempatan lagi, satu program prioritas lainnya selain yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, yang pembangunan akhlak anak-anak kita. Contoh, anak-anak kita ini setelah pulang sekolah kadang-kadang pergi mengaji di masjid ya. Pendidikan akhlak ini akan sangat penting untuk masa depan mereka. Bagaimana mereka bisa mengaji dengan baik, mendapatkan pendidikan akhlak yang baik kalau gurunya masih berpikir ntar itu mau makan apa, besok mau makan apa. Sehingga nantinya guru-guru mengaji, guru-guru sekolah minggu
para pemandi jenazah ini harus kita berikan insentif yang lebih. Supaya ini bisa membangun karakter di masyarakat. Seperti itu. Baik, dua program prioritas yang telah Anda sampaikan tadi, nampaknya yang pertama tadi tentang membangun usaha kecil menengah, mengembangkannya dan lain-lain, itu bisa jadi keahlian Anda karena Anda seorang pengusaha tulen nampaknya ya. Oke, baik. Pak Api, atmosfer pilkada di Makassar sudah mulai terasa, baliho bertebaran di mana-mana, para kandidat begitu rame-rame yang ingin maju menjadi bakal calon wali kota. Kita berharap pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan aman begitu. Atmosfernya saat ini seperti ini, apa himbauan penting Anda kepada masyarakat terkait dengan pilkada supaya bisa berjalan dengan lancar? Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar bahwa pemilihan wali kota adalah tempat di mana kita mencari siapa pemimpin yang terbaik untuk wali kota Makassar. Saya tidak ingin gara-gara pemilihan wali kota ini muncul masalah baru, orang yang selama ini berjalan beriringan akhirnya menjadi terpisah, orang yang selama ini punya hubungan kekerabatan akhirnya menjadi terpisah, orang yang selama ini bersahabat akhirnya menjadi bermusuhan. Ini jangan ditimbulkan akibat pemilihan wali kota. Yang ada bagaimana kita memperlihatkan kandidat kita bahwa inilah program unggulan kandidat kita. Kamu bagaimana? Yang harus dibangun adalah diskusi dan musyawarah. Baik, kita berharap jiwa para bakal calon juga seperti itu, sehingga ini mengademkan begitu ya, membuat suasana di masyarakat dingin, dan tentunya kita berharap pilkada bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan siapapun itu nanti, saya yakin semua bakal calon memiliki program yang baik. Mereka adalah orang-orang yang baik yang ingin memperbaiki Kota Makassar. Jadi semoga pilkada bisa berjalan dengan lancar. Munafri Arifudin, terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar, sudah menjawab pertanyaan saya, dan kita akan lanjutkan kembali acara ini setelah jeda pariwara berikut ini bersama rekan saya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.